beliau puas semua sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat-pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan sesuai dengan kajian saya dan ilmu pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. Ya, Protestan atau Katolik? Saya berjanji sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan sesuai dengan yang saya dan ilmu pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. Di dalam berkas perkara ini ada berita acara ahli. Waktu itu Dr. Mombang yang diperiksa. Ada banyak sekali halamannya, ada 30 lebih halaman penjelasan yang tadi mungkin sebagian dibacakan. Di samping pertanyaan penyidik kepada ahli tentang dasar-dasar norma dan hukum pidana, ada juga pertanyaan yang masuk kepada fakta, dan di situ ada jawaban dari ahli menjawab pertanyaan penyidik yang terkait dengan fakta. Pertanyaan saya, coba diuruskan dulu. Kalau yang ditanyakan penyidik di dalam BAP itu dugaan. Jadi istilahnya biar kita jelas dulu. Yang dimaksud fakta itu ya di sini. baik, Dalam konteks hukum acara pidana, apa yang ditanyakan kepada ahli ketika itu dalam konteks penyidikan itu namanya masih dugaan. baik, Ya, jangan disebut fakta. baik. Saya koreksi bahwa pada saat ahli diperiksa oleh penyidik dalam proses penyidikan, ada keterangan bahwa penyidik memberikan informasi tertentu kepada ahli dan menanyakan pertanyaan kepada ahli tentang delik hukum yang terkait dengan informasi yang disampaikan oleh penyidik tadi. Apakah dapat saya katakan bahwa saudara ahli dalam memberikan keterangan di BAP itu tergantung dari informasi yang diberikan oleh penyidik itu? Apakah demikian? Baik, melalui yang mulia, tadi yang mulia kita sudah menjelaskan kemampuan ahli itu terbatas. Ahli bukan cenayang yang bisa mengetahui segala sesuatu, tetapi di dalam BAP itu saya tambahkan ada suatu informasi di sini. Apabila dalam proses pembuktian yang terbukti adalah sebaliknya, maka disampaikan keterangan ini menjadi tidak berlaku. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh yang mulia tadi, kami hanya dimintakan penjelasan dalam kaitan hubungannya dengan pasal-pasal yang diduga. Artinya untuk menyatakan bahwa betul pasal itu terbukti, itu bukan kapasitas kami. Gitu, mohon izin Pak. Jadi kami hanya sebatas untuk menghubungkan bahwa antara apa yang disampaikan oleh penyidik sebagai kronologis peristiwa, tentunya dari keterangan saksi, keterangan korban, ahli forensik dan sebagainya, tapi kemudian dikaitkan kepada pemenuhan unsur. Jadi apa yang juga saya berikan hanyalah terbatas kepada apa yang dimintakan kepada saya. Maka saya juga tidak bisa menyatakan bahwa apa yang saya katakan di situ adalah suatu kebenaran yang hakiki, yang nantinya harus diikuti oleh yang mulia. Tidak. Saya tidak dalam kapasitas demikian. Baik. Terkait dengan itu, pada halaman 42 dalam BAP-nya ahli, pertanyaan 21, pertanyaan penyidik begini: apakah perbuatan yang dilakukan oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte, saya, Dedi Jafar Himawan, itu terdakwa lain dalam perkara lain, telah memenuhi delik pasal 351 KUHP atau pasal 170 KUHP? Di situ ahli menjawab, menurut pendapat saya, ahli, sesuai uraian pada poin 16, perbuatan Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan kawan-kawan
dapat diduga memenuhi unsur delik pasal 351 atau pasal 170. Dalam hal ini kata diduga tadilah yang ahli maksud, bahwa ini tergantung dari fakta atau pembuktian di persidangan. Betul. Artinya tidak mutlak. Ya, karena Belum. di situ kan jelas ada kata dapat diduga. Dapat diduga. Diduga saja sudah mengandung kemungkinan. Iya. Dapat juga mengandung kemungkinan. Baik. Maka itu sebabnya saya pun selalu berhati-hati Ya. untuk tidak menyatakan kebersalahan seseorang hanya berdasarkan informasi yang disampaikan kepada saya. Maka di bagian penutup yang saya katakan tadi, Disclaimer ya. apabila di dalam pembuktian di persidangan yang terbukti sebaliknya, maka keterangan saya menjadi tidak berlaku. Dan itu kembali kepada keyakinan hakim untuk menimbang. Baik. Disclaimer, hukum disclaimer. Disclaimer. Pada halaman 8 paragraf pertama di BAP ini, ahli menyatakan bahwa meskipun perbuatan pidana itu telah terbukti, tidak serta-merta dapat dikenakan pidana apabila ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf ini, apakah itu yang termasuk dikategorikan sebagai hal yang menghapuskan pidana sebagaimana dimaksud dengan pasal 49? Ya, melalui yang mulia majelis hakim, kalau kita perhatikan di bab 3 pertama KUHP, tadi sudah saya singgung di situ sebagai alasan-alasan yang menghapuskan, mengurangi atau memperberat pidana. Ya, di situ kita dapat lihat pasal 44 ya, dalam hal pelaku mengalami gangguan jiwa, sementara pasal 45 sampai 47 sudah dihapus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 97 dulu, Undang-Undang tentang Pengadilan Anak. Lalu ada lagi pasal 48, pasal 49 ya. Nah, ketika tadi Bapak menanyakan kepada saya dalam konteks pasal 49, kalau itu merupakan perbuatan untuk bela paksa, ini bisa dikategorikan sebagai alasan peniadaan pidana juga. Nah, tetapi pasal 49 ini menyebutkan bagaimana kategori perbuatan yang dapat disebut sebagai pembelaan terpaksa itu, yaitu jika itu ditujukan untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan susila atau harta benda, di mana ada suatu serangan atau ancaman serangan yang tertuju pada dirinya yang sifatnya melawan hukum. Maka dalam pengajaran hukum pidana di kelas seringkali kami ilustrasikan ini, ada seorang gadis jalan malam, lalu dia punya sedikit ilmu bela diri, tapi kemudian ada seorang berniat jahat terhadap dia, lalu mohon maaf, dia kemudian menendang bagian kemaluan si pelaku ini dan mengakibatkan si pelaku itu luka parah. Nah, maka perbuatan yang dilakukan itu di sini kita lihat dalam konteks apakah itu memang suatu ancaman serangan atau serangan yang memang bersifat melawan hukum yang tertuju pada dirinya, sehingga dia harus melakukan suatu upaya pembelaan terpaksa ketimbang dia menunggu sambil lari-lari begitu untuk menunggu bantuan polisi. Pak polisi tolong saya, sambil lari-lari begitu. Nah, tapi kalau dalam konteks yang demikian dia melakukan suatu tindakan yang merupakan bela paksa tadi, maka hal itu dibenarkan sesuai pasal 49. Demikian. Terima kasih. Dalam pasal 49 tentang pembelaan terpaksa itu bahkan dicontohkan karena adanya serangan sebagaimana yang disebutkan ahli tadi. Serangan tadi atau ancaman serangan itu ditujukan terhadap salah satunya selain fisik juga terhadap kehormatan kesusilaan. Mungkin seperti yang sekarang sedang booming beritanya di media itu. Ada serangan secara psikis terhadap kehormatan kesusilaan pelaku. Reaksi yang ditimbulkan oleh si pelaku adalah disebabkan aksi yang dilakukan oleh si korban yang melakukan serangan terhadap kesusilaan dan kehormatan si pelaku. Apakah ini juga yang disebut dengan kategori termasuk pasal 49? Baik, melalui yang mulia, kalau kita perhatikan memang di sini kategori perbuatan yang ditujukan kepada seseorang atau kehormatan
kehormatan kesusilaan atau harta benda ini tidak ada penjelasan yang sahih ya untuk dapat mengatakan kesusilaan, kehormatan susila itu mencakup apa saja. Baik, saya sambung. Artinya begini, sebentar, saya belum selesai. Jadi kehormatan susila yang dimaksud di sini, kalau kita hanya melihat kepada sejarah pembentukan pasal 49 ini, itu lebih ditujukan kepada kesusilaan dalam pengertian gender, artinya untuk kehormatan seorang perempuan. Nah, tetapi tidak dalam konteks kesusilaan pada umumnya, seperti yang Bapak maksudkan. Artinya kesusilaan pada umumnya, kalau kita tanya kepada ahli bahasa, dia mungkin akan bercerita bahwa kesusilaan yang dimaksud itu bukan semata-mata menyangkut masalah seksual, tapi juga persoalan-persoalan lain. Apakah perasaan saya, kesenangan saya sebagai seorang Batak misalnya ya, saya berasal dari Papua dulu, ketika ada orang yang mencela orang Papua, saya berasal dari Rusik, lalu itu masuk dalam kategori ini. Nah, ini belum sampai pada hal yang demikian. Artinya pembentuk undang-undang ketika merumuskan ini masih sebatas pada kategori perbuatan-perbuatan yang 3 hal tadi. Baik. Apakah Anda sepakat dengan saya apabila kita mengatakan hukum nasional, hukum positif kita itu juga mengadopsi hukum adat, norma-norma sosial yang ada di masyarakat, hukum agama dan kearifan lokal? Ya, baik. Kalau yang mulia Majelis Hakim, saya dalam hal ini memang berbeda dengan Prof. Said Taqi lalu mengatakan tiada tempat bagi hukum tidak tertulis atau hukum adat. Ya. Tapi saya mempoinnya Prof. Muladi. Dia mengakui bahwa hukum adat, hukum yang hidup, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat itu juga patut menjadi pertimbangan. Dan itulah yang dapat kita lihat juga di dalam pembaruan KUHP kita, bahwa sifat melawan hukum itu pun tidak hanya disandarkan kepada sifat melawan hukum yang dimaksudkan secara pemikiran orang barat, tetapi juga dikaitkan kepada kepatutan, kesusilaan, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat kita. Meskipun dalam hal ini dua pakar tadi berbeda. Muladi Usikuku mengatakan itu wajib, saya tapi mengatakan tiada tempat bagi hukum adat. Demikian. Saya terima kasih. Justru ahli sama dengan Pak Muladi, jadi juga mengadopsi, memfasilitasi norma-norma budaya yang ada di masyarakat. Terima kasih. Bicara soal kehormatan tadi yang mengadopsi budaya dan kultur di Indonesia, apakah kehormatan akidah agama merupakan salah satu kehormatan kesusilaan? Apakah merupakan salah satu kehormatan kesusilaan? Baik. Contoh tadi begini Pak. Tadi Pak Dokter, Pak Ahli menyampaikan orang Batak ya. Karena hari ini kan hukum pidana. Jadi kalau ditanya mengenai kaitannya dengan apakah kehormatan mengenai kaidah dan sebagainya, pertanyaannya begini, apakah di dalam konteks paradigma hukum pidana, nah seperti tadi katakan kaitannya dengan soal kehormatan tadi, paradigma hukum pidana dalam konteks pembelaan itu menjangkau ke sana atau tidak? Itu pertanyaannya, karena ini kan menyangkut soal keahlian saudara sebagai ahli hukum pidana. Jadi kalau ditanya mengenai pertanyaan seperti tadi, nanti bias nanti. Tapi kalau dalam konteks saudara ahli hukum pidana, apakah sekarang di kalangan ahli hukum pidana, apa yang ditanyakan saksi tadi itu masuk sebagai katakanlah perluasan dalam konteks kehormatan tadi? Saya kira terbantu. Ya, terima kasih. Ya. Baik, yang mulia. Jadi kalau kita lihat sesuai dengan hukum positif, kita memang masih terbatas pada pemahaman seperti pasal 49 tadi. Artinya kehormatan susila yang dimaksud hanya sekedar apa yang merupakan kehormatan susila dalam konteks seksual yang saya katakan tadi.
sehingga tidak bisa diperluas sampai kepada soal akidah agama, akidah sosial, budaya dan sebagainya. Nah, itu sebabnya juga mengapa kemudian kita juga masih melihat bahwa di dalam rancangan KUHP baru pasal-pasal mengenai penodaan agama itu masih tetap dicantumkan. Meskipun banyak NGO yang tidak sependapat, kita mengatakan ini pasal-pasal yang mengakibatkan adanya diskriminasi terhadap agama. Ya, tapi lepas dari persoalan-persoalan tersebut, saya mau katakan bahwa sejauh ini kita melihat hukum positif kita masih membatasi bahwa pengertian atau pemahaman yang terdapat di pasal 49 tadi masih dibatasi kepada apa yang merupakan kehormatan susila menurut pemahaman seksual. Artinya itu dikaitkan kepada perbuatan-perbuatan yang tertuju kepada ancaman bagi kehormatan kesusilaan seorang perempuan. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat esensinya. Tetapi bahwa nanti misalnya katakanlah majelis hakim sependapat dengan Bapak mau mengatakan bahwa itu bisa digunakan penafsiran ekstensif atau memperluas dalam konteks demikian, monggo, silakan. Artinya tidak tertutup kemungkinan itu, karena dahulu para majelis hakim yang mulia ini pun hakim Bismar Siregar pernah melakukan itu. Kayak Medan dulu. Ketika ada seorang laki-laki ingkar janji menikahi seorang perempuan karena dia sudah mengambil kehormatannya, lalu Bismar mengatakan ini penipuan. Bukan tidak pidana susila, penipuan 378. Nah, meskipun akhirnya Mahkamah Agung tidak sependapat dengan Bismar, tetapi dalam hal itu Bismar mengatakan saya mempunyai hati nurani sendiri ketika memutus itu. Nah, tetapi ada argumentasi yang logis yang dia sampaikan dalam kaitan itu. Mungkin bisa juga saya tambahkan, ada juga jurisprudensi lain bahwa perbuatan seorang suami yang membunuh dua orang, seorang laki-laki yang didapati sedang bersetubuh dengan istrinya, itu juga dikenakan Norwegian Exercise ini pasal 49 sebagai alasan pemaaf yang meniadakan pidananya karena dalam kondisi overman, karena terusik di serangan bukan hanya serangan seksual, tetapi kehormatannya sebagai suami yang diserang atau dilecehkan pada saat itu sehingga menimbulkan gelap. Kembali ke aja, ke apa namanya, terkait dengan dakwaan aja. Baik. Ahli, tadi ahli sudah banyak menjelaskan untuk penggunaan tenaga bersama yang benar-benar dipersatukan untuk memenuhi pasal 170. Bahkan dalam BAP ini ahli menyebutkan contohnya apabila lebih dari satu orang tersebut menggunakan tenaga bersama dengan misalnya satu memegangi, yang satu memukuli. Si A memegangi supaya si korban tidak bisa melawan pada saat dipukuli oleh si B. Bahkan ahli tadi di sini menyampaikan contoh lain yang di Belanda itu, si A hanya menunjukkan pisau, si B melakukan pemukulan kepada korban. Itu juga bisa disebut tenaga bersama, karena saya mengamini apa yang disampaikan ahli bahwa menunjukkan pisau ini sudah memberikan ancaman psikologis kepada B untuk jangan melawan, sehingga dia pasrah dipukuli oleh yang B. Penggunaan tenaga bersama itu di BAP saksi ahli menyampaikan ada yang memegangi pada saat pelaku yang lain melakukan pemukulan, walaupun yang memegangi hanya memegangi, tidak memukul. Sekarang dalam konteks lain, misalnya terhadap korban, si A datang menempeleng satu kali, kemudian si A ini pergi meninggalkan korban, pergi ke lain tempat yang berjarak sekitar 5 meter, 6 meter, bahkan tidak menyaksikan. Kemudian pelaku B memukul, pelaku C memukul bersamaan kepada korban. Apakah si A itu dapat dikatakan menggunakan tenaga bersama terhadap korban?
Baik, melalui yang mulia, tadi saya sudah katakan bahwa 170 ini kan harus dilihat dalam konteks juga ketertiban umum. Baik. Jadi penggunaan tenaga bersama dengan kekerasan terhadap orang atau barang itu harus kita lihat juga dalam konteks yang demikian. Nah, sehingga kalau misalnya dalam ilustrasi yang disampaikan tadi dalam konteks penyertaan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidananya masing-masing, tadi sudah saya utarakan bahwa di dalam penyertaan yang disebut sebagai penggerakan, yaitu penggerak dan yang menggerakkan, itu saja yang dikatakan sebagai penyertaan yang terkait. Artinya pertanggungjawaban pidana itu dihubungkan kepada si penggerak. Tetapi dalam hal pelaku turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, itu pertanggungjawabannya mandiri. Artinya kepada masing-masing sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Kalau 351 disebut mandiri sesuai dengan jenis perbuatan di junto 55-nya, dalam hal 551 ayat 1 ke 1 berarti kan tegel ya. Apa bedanya penggunaan 351 saja dan penerapan 351 junto 55 ayat 1 ke 1? Apakah hanya karena yang melakukan penganiayaan itu lebih dari satu orang makanya disebutkan didakwakan ke 351 junto 55 ayat 1 ke 1? Baik, melalui yang mulia, kita lihat di sini kembali lagi kepada hakikat dari penyataan tindak pidana itu. Ketika tindak pidana itu dilakukan lebih dari satu orang, maka disinilah sudah terjadi adanya suatu penyertaan tindak pidana del naming. Nah, tetapi di dalam kategori yang ada di dalam del naming ini tentunya harus jelas dulu bagaimana kedudukan masing-masing. Nah, karena di dalam dogmatika tentang penyertaan tindak pidana ini kita harus yakin lebih dahulu bagaimana kedudukan masing-masing itu, untuk kemudian sampai kepada persoalan yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Sehingga dengan demikian hakim bisa memiliki pertimbangan untuk melihat bahwa terhadap yang satu ini dapat dikatakan sebagai pelaku, ini sebagai yang turut serta, ini yang menggerakkan, ini yang digerakkan. Baik. Di dalam berkas ini juga ahli menyampaikan bahwa untuk penganiayaan itu tidak ada penjelasan dalam KUHP. Kemudian padahal di dalam 351 ayat 4 ada penjelasan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan. Untuk merusak kesehatan ini kan menurut saya itu sangat tergantung dari hasil visum et repertum. Apakah ahli sepakat dengan saya? Ya, melalui yang mulia, tentunya pemahaman mengenai apakah merusak kesehatan yang dimaksud itu adalah sebagaimana yang sudah dituangkan dalam visum et repertum. Ya, artinya yang dituangkan oleh ahli di dalam memberikan visum tersebut memang betul-betul sudah memasuki atau termasuk dalam kategori dari apa yang dimaksudkan sebagai penganiayaan itu. Artinya dalam penganiayaan di pasal 351 hanya dikatakan penganiayaan sendiri artinya adalah merusak, dengan sengaja merusak kesehatan. Dampaknya apabila luka berat di 351 ayat 2. Ayat 3-nya mati. Kalau tidak berat sebagaimana pasal 90 luka berat, ini kategorinya dalam KUHP apakah ada mengatur kategori luka lain selain pasal 90? Baik, melalui yang mulia, tadi sejatinya sudah saya singgung, mungkin Bapak kurang perhatikan, bahwa di dalam pasal 352 itu diatur tentang penganiayaan ringan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencarian. Baik. Jadi artinya di situ sejauh memenuhi kategori perbuatan yang dimaksudkan di 352 ayat 1, yaitu tidak mengganggu, tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi korban itu untuk menjalankan pekerjaannya atau mata pencariannya,
maka itu sudah masuk dalam kapasitas kategori 352 ayat 1, yaitu penganiayaan. Sehingga apabila akibat daripada tindakan perbuatan pelaku atau para pelaku itu disimpulkan tidak menghalangi pekerjaan, menghalangi dia harusnya masuk 352. Ya, untuk menyatakan itu masuk 352 bukan kapasitas saya, Pak. Artinya seperti yang ahli tadi bilang sendiri, kalau luka berat masuk 90. Saya mendengarkan sekali tadi apa yang disampaikan ahli atas pertanyaan JPU. Sangat memperhatikan. Justru saya ingin menekankan kembali bahwa selain kategori luka berat sebagaimana diatur pasal 90 KUHP, itu kan tidak diatur jenis luka lain di dalam KUHP kecuali pasal 352 yang menyatakan apabila tidak menimbulkan gangguan pekerjaan mata pencarian maka dia masuk dalam kategori ringan. Artinya tidak ada luka antara luka berat dan luka ringan di dalam KUHP yang mengatur asas pemidanaan secara legalitas. Begitu Pak ya? Ya. Jadi memang di sini kita lihat sejauh. Saya pikir saya setuju Pak, saya nggak bertanya lagi. Oke. Pertanyaan berikutnya, pada waktu ahli diperiksa di proses penyidikan, apakah penyidik menunjukkan hasil visum et repertum kepada ahli? Seingat saya tidak, tapi hanya menjelaskan tentang hanya itu aja. keterangan saksi. Ya. Jadi ahli tidak pernah melihat hasil visum et repertum dokter ini. Baik. Sementara itu dulu mungkin ahli saya lanjutkan lagi. Ini tadi dikemukakan rumusan-rumusan pasal 351 tadi yang dikaitkan dengan rumusan-rumusan pasal 90 yang memberikan definisi secara rinci, ya kan. Nah, di luar pasal 90 sebagaimana ditanyakan tadi adalah masuk di dalam, kalau dia luka ringan berdasarkan hasil tadi masuk dalam kategori pasal 352 yang tadi sudah saksi lagi. Yang kedua adalah pertanyaan saya adalah melanjutkan tadi adalah kekuatan bersama. Tadi kan dijelaskan ini konteksnya pasal 170 ini. Proyekan. Saya ingin bertanya kepada ahli. Tadi kan ada perbuatan nih. Tadi saya lanjutkan saja perbuatan yang ditanyakan baik oleh terdakwa maupun pertanyaan ditanyakan oleh JPU. Ya, kekuatan bersama ini. Nah, tadi kan dilakukan secara waktu yang bersamaan. Tadi ada memberikan contoh, ya kan, memegang dan sebagainya. Bahkan ahli mengambil khograt putusan yang ada di negeri Belanda pada waktu itu. Jadi kita juga ada. Nah, pertanyaan saya, kalau perbuatan itu tidak dalam waktu yang bersamaan, ada jeda, masing-masing pelaku sebut itu, jeda ada, bergantian lah jeda seperti itu. Jangan tidak ada kekuatan bersama, tapi dia masing-masing seperti itu. Apakah itu juga dapat dikualifikasikan menurut pandangan ahli dikategorikan yang kekuatan bersama tadi? Padahal dia ada jeda waktu. Baik, kalau kita perhatikan melalui yang mulia, di sini kembali lagi kepada soal gabungan tindak pidana atau perbagian tindak pidana. Dileming tadi, ya. Penyertaan ya, dileming berkelanjutan. Apakah itu masuk dalam korpus sosialis, korpus sosialis atau forensik handling, perbuatan berlanjut. Nah, sehingga dengan demikian kaitan antara perbuatan yang satu dengan yang lain itu pun harus kita lihat secara kausalitas tadi. Apakah tenggang waktu antara yang satu dengan yang lain itu bisa dikategorikan sebagai korpus sosialis ataukah korpus realis atau pada perbuatan berlanjut forensik handling. Nah, untuk kemudian menyimpulkan bahwa nantinya perbuatan yang satu dengan yang lain itu memang punya kaitan sedemikian rupa untuk dikatakan sebagai perbagian tindak pidana. Demikian. Oke, perbagian menjadi jelas. Nah, yang kedua, tadi ada yang tadi sudah ditanyakan, ya kan, oleh terdakwa. Ada pelaku pertama, ya kan, tadi dia menempeleng atau apalah namanya, memborehkan atau apapun. Setelah itu dia pergi, ya kan, pergi terjadi. Pada waktu terjadi peristiwa itu, si pelaku pertama ini menghentikan perbuatan tersebut.
apakah bisa dikategorikan juga ada kesadaran kekuatan bersama? Padahal si pelaku ini mens reanya udah menyetop seperti itu, untuk supaya tidak ada keterkaitan antara pelaku dengan pelaku-pelaku yang lain. Bagaimana menurut pandangan ahli? Ya, baik. Melalui yang mulia, tadi sejatinya itu juga sudah saya jelaskan dalam konteks penyertaan tindak pidana, ya. Ketika menjelaskan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana dari Masing-masing. Di dalam terjadinya suatu penyertaan tindak pidana. Dan sudah saya tegaskan juga bahwa kepada penyertaan yang merupakan penegakan sajalah yang pertanggungjawaban pidananya itu terkait kepada si pelaku utama. Sementara dalam konteks melakukan pelaku, ya, dan yang turut serta juga yang menyuruh melakukan, itu merupakan pertanggungjawaban mandiri. Artinya pertanggungjawaban itu dikembalikan kepada masing-masing. Mandiri tadi yang disebutkan, ya. Tergantung kualitas dari apa yang dilakukan oleh, makanya ada yang melakukan, ada turut melakukan, ada yang memberikan perbantuan kan, pasal 56-nya kan. Oke. Tadi ahli menyatakan motif, ya, motif untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana itu kalau bahasa mens rea. Motif itu kan tadi saudara saksi juga, ahli juga mengatakan bisa dari awal, dan kalau terjadi adalah akibat reaksi seperti itu, apa bisa dikatakan juga itu motif? Saya berdialog dengan ahli, di dalam dialog ini pada waktu tertentu ahli menyinggung perasaan saya, sehingga saya melakukan penganiayaan lah, memukul. Apakah itu juga dianggap motif reaksi yang seperti itu? Baik, melalui yang mulia, disinilah memang pentingnya untuk melihat kaitan antara bagaimana motif, kemudian terbentuknya kehendak dan tindak pidana yang dilakukan. Dan itu penting sekali untuk menilai bagaimana perbuatan-perbuatan yang sebelumnya muncul dalam terjadinya suatu tindak pidana. Nah, dalam kausalitas layer, ya, ajaran tentang sebab akibat, kita bisa pahami berkaitan dengan kausalitas ini mengenai motif seseorang melakukan suatu tindak pidana. Nah, maka dalam saya lanjutkan. Dalam menilai motif tersebut, sekalipun motif itu tidak selalu menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk memutus suatu perkara, tetapi dari motif itulah setidak-tidaknya dapat dipahami tentang mengapa suatu tindak pidana itu terjadi. Jadi artinya seperti yang diistilahkan tadi, ketersinggungan seseorang pun atas ucapan orang lain itu bisa menjadi motif untuk melakukan suatu perbuatan terhadap si orang tadi, sehingga dengan demikian dia menyinggung perasaan, lalu akhirnya melakukan reaksi yang mengakibatkan dia dipukul oleh si pelaku. Nah, jadi sekalipun motif tersebut katakanlah tidak terlalu dipentingkan dalam putusan hakim, tetapi setidaknya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk sampai kepada suatu pemahaman mengenai bagaimanakah sebetulnya kualitas dari kesengajaan yang dimiliki oleh si pelaku dalam melakukan tindak pidana itu. Yang ingin saya tanya lebih lanjut, apakah dalam teori hukum pidana itu prinsip kausalitas itu menjadi sangat penting, sebab akibat? Ya, melalui yang mulia memang kita melihat bahwa sebab akibat itu tidak selalu menjadi pertimbangan utama. Artinya itu hanya menjadi bahan bagi hakim untuk menilai bagaimanakah gradasi dari kesalahan si pelaku. Kita tahu bahwa kesalahan pelaku itu kan kalau dalam teori hukum pidana, ya, dalam bentuk kesengajaan kita melihat ada kesadaran dengan maksud, ya, ada kesadaran dengan kepastian, ada kesadaran dengan kemungkinan. Nah, di antara ketiga hal ini, manakah di antaranya yang lebih tepat untuk si pelaku? Sehingga dari situ hakim bisa menilai setidak-tidaknya kalau gradasi kesalahannya sekalipun itu masih masuk kategori sengaja, tapi masuk kualifikasi kesengajaan dengan sadar kemungkinan misalnya, maka setidak-tidaknya itu bisa menjadi pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan, sehingga setidak-tidaknya itu bisa meringankan pidana. Nah, kalau ahli sendiri berpandangan yang mana? Ini kan ahli mengambil mazhab yang mana? Tadi kan ahli sudah menyatakan dalam kategori tadi masalah mengadopsi nilai-nilai kultur, ya, keagamaan.
bahwa ahli mengambil mazhabnya, kalau kita ambil lah di Indonesia ini mazhabnya Muladi seperti itu. Ya, mengambil, mengadop, dan memang itu berlaku. Itulah yang disebut dengan hukum Nusantara yang ingin kita lakukan, pengembangan hukum Nusantara itu kan. Nah, dalam konteks yang tadi ini ahli berpandangan seperti mana? Ini masih dalam konteks Yang tadi, kausalitas. kausalitas. Ya, melalui majelis hakim yang mulia, maka kita melihat bahwa dalam kaitan kausalitas ini, teorinya Forbiuri yang merupakan kondisi sine qua non, menyamakan semua akibat, semua sebab untuk terjadinya suatu akibat, itu menjadi kurang relevan. Tetapi selalu diupayakan untuk melihat mana yang menimbulkan pengaruh yang terdekat atau pengaruh yang terbesar terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Nah, sehingga dari situ juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi yang hakim yang memeriksa untuk melihat bagaimana sebetulnya kualitas dari kesalahan yang dimiliki oleh si pelaku. Atau bisa lihat kualitas kesengajaan atau kesadaran tadi yang saudara saksi sebutkan. Ya, artinya seperti tadi, apakah itu memang masuk dalam offset false omer, sengaja dengan maksud, Ya. apakah kesengajaan dengan sadar kepastian, atau kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Ya, seperti itu. Oke. Saya yang terakhir ini, saudara saksi. Tadi kita sudah merumuskan ya semua pasal 351. Saudara saksi juga sudah merumuskan, mengkaitkan pasal 351 dengan pasal tadi pasal 90. Jelas itu kan secara limitatif itu di pasal 90. Tidak boleh tafsir lain kan gitu. Kita nggak bisa menambah-nambahkan. Maksud pasal 351 harus kita rujuk kepada pasal 90 kan, apa yang dimaksud dengan seperti itu. Nah, tadi sudah ditanyakan juga oleh saudara terdakwa untuk menjadi validitas untuk mengukur pasal 90 itu tentu ahli lain yang menyebutkan kan. Tadilah yang disebut dengan ahli yang diketerangkan oleh visum in repertum. Karena pidana, ahli pidana tidak mampu menjangkau itu. Seperti itu kan? Ya. Oke. Terima kasih. Yang mulia. Baik, silakan. Karena menyangkut hak saudara harus di apakah menggunakan atau tidak. Iya. Tadi kami mendengar informasi dari JPU atas pertanyaan hakim bahwa ini keterangan saksi pembuktian sudah selesai. Padahal sepengetahuan kami masih ada beberapa saksi-saksi lain di dalam berkas perkara ini yang belum dihadapkan di sini untuk diambil keterangannya. Kami tidak bermaksud untuk memaksakan diri orang-orang itu yang belum itu dihadirkan ke pengadilan. Kami memahaminya bahwa keterangan-keterangan yang belum dihadapkan pun itu tidak akan menambah informasi fakta persidangan yang sudah kita dapatkan. Kalau memang demikian, yang kami ingin tanyakan terkait dengan beberapa ahli yang lain. Di dalam berkas perkara ini, ahli hukumnya itu ada 3 orang. Dan hari ini baru dihadirkan 1. Apakah ini berarti 2 saksi ahli pidana, hukum pidana yang lain itu tidak memang dibutuhkan lagi untuk mendapatkan fakta persidangan yang baru? Baik, jadi begini. Ketika jaksa mengajukan dakwaan, tentu dia punya kewajiban membuktikan. Nah, untuk membuktikan itu tentu harusnya alat bukti ya. Nah, ketika hari ini selesai dan kita tanya apakah cukup dengan alat bukti, jaksa mengatakan cukup. Ya itu saja. Jadi kalau jaksa mengatakan sudah cukup dengan alat bukti yang dihadirkan itu, dia merasa yakin dakwaannya terbukti, nah itu haknya mereka. Baik. Jadi sekarang yang penting adalah hak saudara di dalam melakukan pembelaan. Nah, seluas-luasnya kita buka, karena setelah kita berikan sekian waktu kan mereka sudah menggunakan haknya untuk membuktikan dakwaan. Nah, sekarang majelis hakim beri kesempatan saudara seluas-luasnya juga untuk menggunakan hak saudara untuk melakukan pembelaan. Apakah mau berupa bukti-bukti tertulis atau saksi ya? Sebelum kami menjawab itu, tinggal satu pertanyaan lagi terakhir. Terkait dengan 2 ahli lain yang diambil keterangan di BAP, tetapi dirasakan oleh jaksa tidak perlu dihadirkan.
apakah berarti BAP ahli kedua saksi ahli yang dihadirkan tadi sifatnya sama dengan ahli yang baru saja dihadirkan? Artinya tidak menjadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, karena keterangan ahli di BAP itu sangat tergantung dari informasi yang diberikan oleh penyidik tentang peristiwa. Ya, pertanyaan bagus ya. Jadi begini, tentu nanti sikap jaksa terhadap dua ahli tadi, termasuk saksi yang tidak dihadirkan nanti, apakah akan dibacakan atau tidak dibacakan? Kalau tidak dibacakan, tentu jelas majelis hakim tidak akan mempertimbangkan. Bahkan kalaupun dibacakan, tentu pertimbangannya lain dengan kalau dia hadir di persidangan. Kan bukan mengatur seperti itu. Yang kami khawatirkan itu berita acara yang tidak dibacakan itu akan berubah menjadi alat bukti surat yang mulia. Oh, ya, jadi nanti kan kalau memang alat bukti keterangan yang tidak dibacakan, keterangan yang kita tidak periksa di sini kemudian tidak juga dibacakan, muncul di tuntutan, yang saudara kan berhak untuk melakukan sikap entah ya nantilah kewenangan saudara untuk mempersoalkan ini. Baik, dikarenakan tadi jaksa sudah menyampaikan cukup, maka kami tidak lagi mengajukan saksi ahli cas atau saksi. Baik ya. Sekali lagi menunggu tidak akan dibacakan juga. Baik, jadi mereka sudah tegas mengatakan dua ahli tidak akan diajukan sebagai alat bukti. Artinya majelis hakim sama sekali tidak ada pertimbangan. Terima kasih. Termasuk saksi yang tidak dihadirkan ya. Baik. Ya, kemudian jadi berikutnya tuntutan ya. Oh, maaf ya terdakwa. Jam 2 belum makan ini, jadi agak konslet juga. Ya, untuk keterangan terdakwa seminggu ya. Seminggu berarti tanggal 28. Jaga kesehatan baik-baik. Kita bisa ketemu lagi Kamis tanggal 28 Juli dengan acara keterangan terdakwa ya. Sidang. Jaksa memutuskan untuk tidak menghadirkan dua ahli pidana lagi dan merasa sudah cukup karena biar bagaimanapun keterangan ahli yang berikan di proses penyidikan itu sangat tergantung dari informasi yang disampaikan oleh penyidik kepadanya. Sementara informasi yang disampaikan oleh penyidik itu, yang di pemeriksaan itu sudah dibatalkan semua oleh para saksi yang hadir ya. Itu selama di persidangan, sehingga otomatis keterangan ahlinya juga akan berubah di peradilan ini. Jadi itulah fakta-fakta yang sudah kita dapat. Tinggal minggu depan saya diperiksa sebagai terdakwa. Pak, tadi kan memutuskan untuk tidak menghadirkan saksi adat dari pihaknya. Tanggapan Bapak bagaimana dan kenapa tidak memutuskan? Saya tidak lagi perlu menghadirkan saksi adat atau yang menguntungkan saya, karena semua saksi yang dihadirkan di persidangan ini semuanya menguntungkan saya, termasuk ahli yang tadi. Jadi sudahlah, nggak usah kejam maksakan diri untuk mempidanakan saya pembunuhan berencana, penganiayaan. Kok ini wartawan yang ketawa, kan saya salah ngomong. Lanjut. Kesimpulan terakhir untuk pengacara, Ibu, apa yang mau disampaikan? Ya, menggarisbawahi saja bahwa dari awal persidangan sampai sekarang makin membuktikan bahwa lemahnya dakwaan jaksa. Karena kenapa? Seluruh saksi-saksi mencabut BAP-nya, sehingga kita bisa garis bawahi sendiri kalau seperti itu dakwaan jaksa seperti apa. Itu aja. Dan itu juga dapat diduga merupakan bagian dari rekayasa terhadap kasus saya ini. Ya. Oke, clear. Oke, makasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.